Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan saudara semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita dipertontonkan di media sosial sangat ramai sekali di luaran sana tentang video-video unggahan channel-channel YouTube tentang dakwahnya Habib Bahar bin Smith. Sekali lagi saya sampaikan untuk saudara-saudaraku semuanya bahwa apa-apa yang muncul di publik yang dipertontonkan itu betul-betul perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tidak mencontohkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi seharusnya ulama Habib itu memberikan sesuatu yang mengajarkan kepada umat dengan cara-cara yang sejuk, yang santun, yang baik. Tetapi semakin kesini ya, kita sudah berbahagia sebetulnya dengan kebebasan beliau. Dengan kebebasannya Habib Bahar. Dengan kebebasannya Habib Bahar bin Smith ini sebetulnya kita sudah senang sekali. Ya, kami umat ini berharap bahwa mungkin tidak akan seperti dulu lagi mengujar kebencian dalam dakwahnya di panggung-panggung dakwahnya. Ya, kita berharapnya sih seperti itu ya. Tetapi kenyataannya ya kayak begini lagi. Selalu dipertontonkan seperti ini lagi yang pada intinya adalah memecah belah. Nah, inilah yang disebut saudara-saudara. Yang disebut radikal. Orang-orang setengah radikal ini ya seperti Bahar bin Smith. Ini radikal ini model-model kayak begini. Jadi ketika dulu ini saya melihat kutipan-kutipan di YouTube ya, yang diupload di channel-channel ini mengatakan bahwa hei, kalian itu yang mengharapkan bahwa Habib Rizik itu pulang ke Indonesia. Sekarang Habib Rizik pulang di Indonesia, sekarang sedang mendapatkan proses hukum. Hei, apa yang bisa kalian lakukan? Seolah-olah menyalahkan. Membodoh-bodohkan. Kalian itu bodoh. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah ini umat Indonesia ini mengharapkan kepulangan Habib Rizik dari Mekah pulang ke Indonesia ketika menghadapi proses hukum seperti pembiaran. Umat ini tidak bela. Seolah-olah kan seperti itu. Mereka adalah pecundang orang-orang yang membiarkan Habib Rizik di penjara. Maka kita wajib untuk memusuhi. Siapapun yang tidak jalan dengan Habib Rizik kita wajib memusuhi. Seolah-olah kan seperti itu. Bener kayak begitu? Orang radikal itu seperti itu. Ketika tidak sejalan, tidak sepaham, tidak ada keterpihakan, maka dianggap lawan, maka dianggap musuh. Coba saya akan
sedikit lihat cuplikannya seperti apa ya. Ceramah terbarunya. Ini sangat luar biasa loh. Ini nggak sembarangan saudara-saudara. Ya. Oke, pakai. Oke. Oke. Kok nggak ngecas ya? Coba. Baterainya kok nggak ngecas? Nah, sudah. Nah, sudah. Nah, ini saya akan lihat cuplikannya ini. Jadi menggelegar gitu. Wah, iklan. Tapi buat sehari-hari, simple itu, everything. Saya akan cari semua. Kalian akan saya cari satu-satu. Bahkan akan dimusnahkan. Jadi di sini seolah-olah para kiai, para ulama, para habaib yang tidak sejalan ini akan dicari satu persatu, akan dimusnahkan. Loh, ya apa? Mau perang apa bagaimana? Coba ini bagaimana gitu loh. Ini jadi kayak begini intinya. Kayak negara ini punya dia. Kayak agama ini punya dia. Dia yang buat semuanya. Negara ini kayak punya dia. Apa-apa semau dia. Bagaimana dia? Ulama yang gak sejalan cari satu-satu. Hajar satu-satu. Ya kan seolah-olah seperti itu. Loh ini. Saya hanya ingin melihat kecerdasan masyarakat Indonesia atau kecerdasan umat ini bagaimana menyikapi fenomena semacam ini. Gara-gara selalu ngobrol di dunia perdobolan jadi ikut-ikutan goblok. Saya peringatkan untuk saudara-saudara, Anda jangan terlalu lama terpengaruh dalam dunia perdobolan. Anda bisa bodoh kayak saya, ya. Coba respon umat seperti apa melihat ceramah seorang Bahar Smith seperti itu. Itu Maulud Nabi. Betul. Masa iya menyampaikan dengan cara-cara rasis seperti itu? Ini
Ini mau taruh di mana marwah Islam? Semua umat Islam membangun citra Islam ini supaya baik, sejuk, damai, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tetapi mereka kaum-kaum yang seperti itu selalu berhalusinasi seolah-olah sedang melakukan jihad di zaman Rasulullah. Mereka sedang berhalusinasi seolah-olah ini sedang menjalankan jihad amar ma'ruf nahi mungkar di zaman Rasulullah saat perang Badar. Nah, seolah-olah kan seperti itu. Ini kayak dia yang punya negara. Kayak dia sendiri yang punya umat. Jadi yang tidak sejalan dengan Habib Rizik, cari satu-satu. Habisi. Apa itu kayak begitu ceramah? Tubar takbir hanya untuk mencaci maki orang yang tidak sejalan. Saudaraku Bahar Smith adalah ahlul bait, zuriyah, cucu, penerus. Harusnya memberikan contoh yang baik. Jangan seenak-enaknya sendiri seperti Anda yang punya negara ini. Kami tidak memunafikan ketika Anda memberikan tausiah baik kepada umat, kepada jamaah, tidak memunafikan itu. Tapi ketika Anda membuat provokatif, bikin provokasi, bikin sara, tabrak. Gak usah pandang bulu, tabrak, gak peduli dia mau keturunan siapa, tabrak. Saya pikir 2020 ini kaum-kaum khawarij ini sudah selesai, ternyata muncul lagi nih. Untuk saudara-saudaraku, semua keluarga besar Cyber NKRI, saya perintahkan tabrak narasi-narasi provokasi. Bantu share untuk memberikan pencegahan. Narasi-narasi pencegahan tentang provokasi, tidak baiknya provokasi, share. Bagikan ke semua komunitas. Upload channel-channel, bikin penjelasan, bikin penengahan, bikin penyeimbangan informasi ini. Ingat saudara-saudaraku, Cyber NKRI dimanapun Anda berada, Anda yang tidak pernah menginginkan perpecahan, Anda yang tidak pernah yang memiliki cita-cita Indonesia ini damai, Anda yang menginginkan dan Anda bercita-cita bahwa Indonesia tidak ada provokasi, tidak ada pertumpahan darah seperti Suriah. Maka dari itu saudara-saudaraku pecinta negara kesatuan Republik Indonesia, orang-orang para pecinta damai, silakan ketika mereka membuat provokasi, ini perintah dari saya untuk keluarga besar Cyber NKRI, bagikan, share, dan berikan pengkanteran, pencegahan provokatif tersebut. Bila perlu tabrak, jangan pernah takut, tabrak. Ini sudah keterlaluan.
Kita ini sudah senang-senang dengan bebasnya Bahar Smith. Senang, saya berpikir mudah-mudahan ke depan memberikan tausiah yang baik. Kami menunggu itu. Tetapi apa hasilnya? Bahaya saudara-saudara, ketika ini gelombang ini menjadi besar, ini orang-orang ini akan menjadi sebuah polemik di negeri kita. Orang-orang seperti ini, orang-orang radikal seperti ini bisa menjadi sebuah gelombang kehancuran untuk negeri kita. Saudara, yang kita perangi adalah paham. Bukan orangnya, yang kita perangi adalah paham, saudara, bukan orangnya. Mungkin saja kalau bukan ini negara hukum, satu orang yang berani punya beceng, tembak kepalanya Bahar Smith, mati. Tetapi tidak seperti itu, saudara. Yang kita perangi adalah paham ketika kita mengingatkan, tetapi dia tetap memberikan provokasi, lawan, hajar, tabrak. Tabrak, saudara. Ini membahayakan untuk keturunan kita, untuk anak-anak cucu kita ke depan, saudara. Ini sangat penting, saudara. Ini paham-paham yang menyesatkan, saudara. Ini provokatif, adu domba, saudara. Dan sampaikan kepada umat, saudara, 212 sudah selesai. Kepentingannya hanya untuk memproses Ahok waktu itu. Tidak ada kepentingan lain kecuali untuk Ahok. Jangan ada lagi nanti 212. Saya tahu arahnya kemana. Kebebasan Bahar Smith ini. Untuk menyambut 212 nanti. Untuk menggelegarkan itu 212. Saya paham, saudara. Masa reuni setiap tahun sekali? Ini kalau tiap tahun sekali namanya milad, namanya ulang tahun. Kau ini umat 212 atau umatnya Rasulullah? Kalau umatnya Rasulullah cukup kita mulut Nabi. Heran deh. Jangan mancing-mancing. Umat ini selama ini sudah adem, sudah dingin. Saya juga berharap ini tuh bapak-bapak TNI dan Polri, Pak, sikap ini terhadap yang model-model begini. Ini orang kalau dibiarkan, seperti apa? Negara punya dia. Semau-maunya dia. Bikin ceramah, mengocek otak orang. Umat ini otaknya dibikin panas. Otaknya dibikin emosi. Otaknya dibikin berontak. Kalau kayak begini terus lama-lama bisa perang, Pak. Bahar sudah berani mengatakan di panggung, di dakwanya, cari satu persatu kita habisin. Karena seolah-olah membiarkan Habib Rizik di penjara. Coba mau sampai kapan, Pak?
Komentar di sini kalau yang tidak itu cuma ada 3. Satu kaum Khawarij, yang kedua adalah orang-orang barisan sakit hati, yang ketiga yang terakhir adalah kadrun. Gak usah takut sama kadrun, tabrak. Jangan biarkan dia bercokol di negeri ini, tabrak. Gak usah ada yang hapus-hapus komentar ya saudara-saudaraku. Biarkan kita sulut semangat perjuangan mereka. Kamu mau berjuang di jalan kebenaran apa di tidak kebenaran? Kalau kamu mau berjihad di jalannya setan, ayo silakan berperang dengan saya. Jangan hapus-hapus komentar saudara-saudara. Biarkan mereka mau komentar seperti apa. Karena itu diyakini itu adalah jihadnya mereka. Jangan pernah hapus saudara-saudara komentar-komentarnya. Kita selalu fighting. Orang yang cinta terhadap kedamaian, orang yang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kita fighting. Jangan pernah takut melawan orang-orang anarkis seperti itu. Selalu agama selalu yang digunakan hanya untuk ujaran-ujaran kebencian. Atau biar terlihat seperti suci begitu. Kelihatan mulia begitu ketika Anda ini berbicara dengan menggunakan udeng-udeng, dengan menggunakan gamis, dengan menggunakan sorban, lalu Anda bebas mencaci maki seperti itukah? Apa-apaan ini? Agar kelihatan mulia. Bahwa dia tidak sadar sesungguhnya apa yang keluar dari mulutnya ini adalah kotor. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah.